wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini saya akan membahas dan menguraikan tentang hakikat dari anak bermasalah. Setiap kita sebagai orang tua tidak akan pernah mau melahirkan anak bermasalah. Tapi terkadang pada saat proses tumbuh kembangnya baru ketahuan bahwa anak sedang mengalami sebuah masalah. Nah, hakikat dan sesungguhnya adalah pertama, pemahaman yang salah tentang anak. Anak dilahirkan dengan dasar dan fitrah yang baik, normal, dan sangat luar biasa. Akan tetapi, bermasalah ini pada saat anak mulai mengalami tumbuh kembang. Dan biasanya ada beberapa orang dewasa atau lingkungan lebih mengidentikan bahwa anak bermasalah itu anak tidak memiliki kemampuan apa-apa. Bahkan anak bermasalah terkadang cenderung menjadi sebuah masalah dan beban bagi orang di sekitarnya. Nah, ini berimbas pada apa? Perlakuan yang salah terhadap anak. Ditambah lagi statement negatif. Dengan statement negatif, ada anak membangkang lah, ada anak yang tidak mengerti aturan lah, ada anak yang tidak mau pernah diam lah. Akhirnya kita orang dewasa tidak nyaman, apalagi anak merasa tidak nyaman. Nah, fenomena anak bermasalah sebetulnya tidak hanya sekarang, terjadi dari zaman dahulu. Akan tetapi sebagian orang zaman dulu mungkin sulit mengatasinya karena tidak punya teori dan konsep. Sekarang sudah mulai banyak teori-teori yang bisa atau kajian-kajian yang bisa dijadikan referensi bagaimana mengatasi anak masalah sehingga tidak jadi masalah untuk mengatasi anak-anak tadi. Nah, maka oleh sebab itu penting pengenalan sejak dini. Yang pertama demi masa depan anak, sehingga paradigma negatif tadi memang bisa kita hindari. Bagaimana sikap guru? Pada video kali ini saya akan lebih menekankan bagaimana sikap guru terhadap anak bermasalah. Pertama, menghargai emosi negatif anak. Pada saat anak mengalami satu emosi negatif, marah atau rasa senang berlebihan, guru harus bisa menghargai. Pada saat anak berperilaku negatif, bagaimana guru merasa bahwa oh, ini tidak benar dengan mengarahkan emosi tadi ke arah yang seharusnya. Yang kedua, sabar menghadapi emosi anak. Sekalipun mungkin emosi ini membahayakan buat si guru atau orang tua. Kadang-kadang anak marah dengan cara melompat, meninju, menggigit dan sebagainya. Nah, sabar dalam artian bukan diam, tapi memberikan sebuah arahan dan tetap beremosi positif bagi kita sebagai orang dewasa. Yang ketiga adalah sadar dan sabar menghargai emosi sendiri. Sebelum kita menghadapi emosi anak, pahami dulu bahwa kita sebagai manusia, orang dewasa, punya emosi, punya kemampuan untuk ngerem, atau lebih cenderung lagi kita paham bahwa kita sedang menghadapi siapa gitu, sehingga muncul kesadaran. Yang berikutnya adalah melihat emosi negatif anak sebagai arena asuh. Nah, ini tugas kita, orang tua dan orang dewasa. Apabila anak sedang menampilkan sebuah emosi negatif, kita harus bisa menjadikan ini lahan asuh saya loh. Maka tugas saya apa? Yang namanya mengasuh ya, memberikan arahan dan binaan. Nah, yang berikutnya adalah peka terhadap emosi anak. Terkadang orang dewasa ini menganggap bahwa emosi anak sama dengan emosi dia, padahal tidak sama sekali. Pada beberapa video sebelumnya kan sudah kita katakan bahwa untuk mengembangkan emosi sosial anak, kita harus memahami bahwa kita harus peka terhadap apa yang anak lakukan. Bisa saja anak murung, diam, tanpa memberikan ekspresi, dan dia ingin mau mengatakan yang dia rasakan. Tapi dia tidak tahu kapan, di mana, dan seperti apa dia mengatakan. Maka sebagai orang tua maupun guru, mesti peka terhadap emosi yang sedang anak tampilkan. Yang berikutnya lagi adalah jangan pernah bingung atau cemas. Pada saat anak sedang marah, pada saat anak sedang mungkin ya berteriak, kadang-kadang sebagai orang tua, orang dewasa menganggap bahwa ini emosi yang berbahaya nih, jadi panik, apalagi melihat anak sedang hiperaktif, stres dan sebagainya. Kemudian tidak menanggapi lucu. Nah, ini juga nih, terkadang ada anak yang nangisnya luar biasa, berguling-guling, dan kita anggap perilaku dia lucu dan kita ketawa. Jangan, anak punya harga diri, anak punya martabat, anak punya satu nilai. Kalau pada saat dia menampilkan emosi negatif dan kita tertawakan, coba bayangkan. Kalau orang tua, orang dewasa ditertawakan pada saat dia melakukan sebuah kegiatan yang salah,
Terbayangkan ibu bapak sekalian, apalagi anak. Sikap yang berikutnya adalah tidak memerintahkan apa yang anak harus rasakan. Ini kesalahan besar bapak ibu sekalian. Nggak usah jauh-jauh. Pada saat anak nangis saja, apa yang ibu bapak katakan atau orang dewasa katakan? Ayo nangis, nangis. Akhirnya kan anak, kok kata-kata nangis harus diperintahkan seperti itu? Kenapa tidak dirangkul, dipendam rasa nangisnya, atau kecenderungan dia ya kok sedih, kenapa ya? Berempati, justru tidak memerintah. Nah, ini nih yang perlu diperhatikan. Ya, yang berikutnya adalah sikap yang betul-betul harus menjadi perhatian kita. Bagaimana guru, orang tua, siapapun dia, tidak single hero. Dia tidak orang yang satu-satunya menjadi sebuah pahlawan bagi anak. Sehingga dia bisa melibatkan siapa saja supaya anak mampu untuk memecahkan persoalan yang dirasakan oleh si anak tersebut. Dan yang terakhir adalah gunakan ya saat-saat emosi anak sebagai saatnya untuk mendengarkan, berempati, menolong. Ini yang jarang terjadi. Orang dewasa, orang tua, guru dan sebagainya kadang tidak punya cara yang tepat untuk menjadi pendengar yang baik, tidak bisa berempati dengan baik, tidak bisa menjadi helper atau penolong bagi anak. Nah, oleh sebab itu, sikap yang terakhir ini perlu ada penekanan. Bagaimana kita harus mampu mendengarkan apa yang anak rasakan secara tepat, berempati terhadap emosi yang sedang dia ekspresikan, kemudian menolong untuk memberikan solusi yang terbaik bagi anak. Sebagai contoh salah satunya adalah pada saat anak ingin menceritakan sesuatu pengalaman yang menurut kita mungkin pengalaman biasa saja. Ada anak yang baru bisa menyelesaikan mewarnai sebuah gambar. Dia mengatakan, aku punya gambar bagus nih, tapi mungkin tidak tepat karena orang tua sedang sibuk dengan kegiatan lain. Akhirnya apa yang terjadi? Udah nanti. Akhirnya anak mencoba menahan emosi tersebut. Nah, dia tidak bisa didengarkan. Akhirnya anak mencari perhatian lain atau mungkin perilaku lain yang membuat kita semakin jengkel. Nah, inilah beberapa sikap yang harus diperhatikan dan juga beberapa penjelasan awal tentang anak bermasalah. Tapi jangan khawatir, pada kali ini kita hanya mengungkap bagaimana sikap yang harus dilakukan. Dan pada video yang akan datang kita akan mencoba mengungkap bagaimana ciri-ciri. Pertama, anak autis. Kedua, anak hiperaktif. Ketiga, anak keterlambatan bicara. Dan anak mengalami keterlambatan dalam proses pembelajaran. Sehingga jangan kemana-mana, tetap di ABKD Channel.